Ada masanya, kamu berhenti menjelaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kamu paham, tak semua orang layak memahami. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Filosofi Diam, tempat kamu menemukan ketenangan dalam filosofi hidup yang dalam. Kalau kamu sedang lelah menjelaskan diri, sedang merasa tidak dimengerti, mungkin video ini akan jadi pelukan hangat untuk jiwamu. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Lelah menjelaskan, tapi dunia tak pernah cukup. Ada satu momen dalam hidup, ketika kamu berhenti menjelaskan. Bukan karena kamu kehilangan kata-kata, bukan karena kamu tak tahu harus berkata apa. Tapi karena kamu sadar, berapapun banyaknya kata, dunia tak selalu mendengar. Kamu pernah mencoba, bukan? Duduk di ruang tamu bersama orang-orang yang kamu harap bisa mengerti, dan menjelaskan kenapa kamu memilih jalan hidupmu sekarang. Kenapa kamu pindah kerja? Kenapa kamu tak kunjung menikah? Kenapa kamu diam dan menjauh dari keluarga besar? Tapi ujung-ujungnya, mereka hanya menatapmu dengan tatapan kosong, atau justru menyela sebelum kamu selesai. Lalu mereka menyimpulkan hidupmu dengan seenaknya. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari tidak dimengerti? Dipaksa menjelaskan sesuatu yang bahkan kamu sendiri masih belajar memahaminya. Dunia sering meminta kita menjawab semua hal dengan cepat dan tegas. Tapi hidup manusia tidak sesederhana itu. Di usia 30-an, kamu mulai sadar, hidup itu tidak linear. Ia berliku, bertubrukan, dan seringkali tak sesuai rencana. Dan ironisnya, saat kamu mencoba jujur tentang ketidaksempurnaan itu, orang-orang justru ingin jawaban instan. Mereka tidak tertarik memahami. Mereka hanya ingin menghakimi. Maka kamu pun mulai lelah. Lelah dengan pertanyaan basa-basi yang menyakitkan. Kapan nikah? Kok belum punya anak? Kerja di mana sekarang? Dan lebih menyakitkan lagi, loh, kamu kan lulusan universitas bagus, kok malah usaha kecil-kecilan? Mereka tak tahu bagaimana kamu bertahan di malam-malam penuh kecemasan. Mereka tak tahu kamu berjuang menyeimbangkan hidup, kesehatan mental, dan kebutuhan hidup yang makin mahal. Tapi tetap saja, mereka menuntut narasi hidupmu sesuai dengan ekspektasi mereka. Sampai di titik tertentu, kamu berhenti menjelaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih tenang. Dan disinilah stoikisme mulai masuk ke dalam hidupmu, meski mungkin kamu belum menyadarinya. Filosofi kuno ini mengajarkan bahwa kita tak bisa mengendalikan bagaimana dunia menilai kita. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Bahwa ketenangan batin lebih penting daripada validasi dari luar. Di dalam Discourses, Epictetus berkata, jika seseorang menyerangmu atau mengejekmukmu, jangan terburu-buru membela diri. Alih-alih, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang mereka katakan benar? Kalau memang benar, terimalah dan perbaiki. Kalau tidak, mengapa harus marah? Mengapa harus repot menjelaskan kepada orang yang bahkan tak berusaha mengerti? Dan bukankah itu yang sering kamu rasakan? Kamu tahu bahwa hidupmu bukan sempurna. Tapi bukan berarti kamu harus minta maaf karena sedang dalam perjalanan. Sayangnya, banyak orang hanya peduli pada hasil, bukan proses. Mereka ingin kamu sudah mapan di usia tertentu, menikah di usia tertentu, punya anak di waktu yang mereka anggap ideal. Kalau tidak, maka kamu dianggap gagal. Padahal realitas hidup tak sesederhana itu. Mungkin kamu pernah menangis setelah kumpul keluarga, bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu merasa sendirian. Kamu merasa seperti makhluk asing di tengah-tengah orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Kamu merasa ingin menjelaskan bahwa kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri, kamu sedang berjuang agar tidak terpuruk, kamu sedang menyembuhkan luka lama. Tapi akhirnya kamu diam, karena kamu tahu semua penjelasanmu hanya akan berakhir menjadi bahan perbandingan. Dan itu wajar. Banyak orang hidup dengan pola pikir membandingkan. Karena itu yang mereka tahu sejak dulu. Mereka tidak sepenuhnya salah. Tapi kamu pun tidak salah karena memilih jalan yang berbeda. Stoikisme mengajarkan untuk membebaskan diri dari penilaian orang lain. Kamu tak bisa mengontrol lidah orang lain, tapi kamu bisa mengontrol hatimu agar tidak hancur oleh ucapan mereka. Sebagian orang mungkin akan bilang, kamu berubah ya, sekarang diam aja. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa diam bukan karena benci. Diam karena sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang perlu dijelaskan dan mana yang cukup dibiarkan. Kamu tahu energi yang kamu keluarkan untuk menjelaskan bisa kamu alihkan untuk menyembuhkan, untuk bertumbuh, untuk menjaga kewarasan. Stoikisme bukan tentang membekukan emosi, tapi tentang mengarahkan emosi dengan bijak. Tentang menyadari bahwa tak semua hal perlu dibalas, tak semua kritik perlu dijelaskan,
dan tak semua orang layak mendapat penjelasan dari hatimu. Ada kedewasaan dalam menyimpan sebagian kebenaran hanya untuk dirimu sendiri. Bukan rahasia, tapi perlindungan. Bukan keangkuhan, tapi penghargaan terhadap batinmu sendiri. Kamu boleh letih. Kamu boleh menangis. Kamu boleh berkata, "Aku capek harus selalu menjelaskan bahwa aku tidak baik-baik saja." Karena menjadi manusia berarti menerima bahwa tak semua bisa dimengerti oleh semua orang. Dan disinilah kamu mulai tumbuh. Tumbuh bukan karena semua orang paham siapa kamu, tapi karena kamu akhirnya paham siapa dirimu, meski sendiri. Hidup bukan soal membuat semua orang setuju, tapi soal mencintai dirimu cukup dalam, sehingga ketika dunia tak percaya padamu, kamu tetap bisa berdiri. Dalam sunyi, dalam gelap, dalam luka, kamu tetap hidup. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika penjelasanmu tak lagi dihargai, kamu pernah berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin. Kamu pernah duduk di depan orang-orang yang kamu percaya, lalu menceritakan alasan-alasan kenapa kamu mengambil keputusan besar dalam hidupmu. Kamu bercerita tentang bagaimana kamu memutuskan keluar dari pekerjaan yang menguras jiwamu, meski gajinya besar. Tentang kenapa kamu tak ingin menikah dulu, karena kamu sedang menyembuhkan luka masa kecil. Tentang kenapa kamu tak banyak muncul di grup keluarga, karena setiap percakapan hanya membahas pencapaian orang lain yang membuatmu merasa kecil. Tapi pada akhirnya, mereka hanya mengangguk seolah paham, padahal tidak. Beberapa malah menanggapinya dengan tawa kecil. Seakan keputusan yang lahir dari renungan panjangmu hanya dianggap fase sesaat. Ada juga yang menjawab dengan petuah basi, tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mereka sibuk memberi saran, padahal kamu tak minta solusi. Kamu hanya ingin didengar. Tapi sayangnya, orang-orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Dan kamu pun kembali menyimpan semuanya dalam diam. Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya menerima realitas seperti apa adanya. Bahwa tidak semua orang akan bisa memahami perjalanan batin kita. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap orang lain menjadi seperti yang kau harapkan. Terimalah mereka sebagaimana mereka adanya." Dan dari situlah kamu mulai mengerti, bahwa memaksakan orang lain untuk mengerti adalah bentuk keterikatan pada ego. Keinginan untuk diakui, untuk disetujui, adalah keinginan manusiawi, tapi bisa jadi sumber penderitaan jika tidak dikelola dengan bijak. Kamu tak lagi ingin menjelaskan bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah melewati fase itu. Kamu sudah mencoba menjelaskan berkali-kali, tapi responsnya sama. Mereka tidak benar-benar ingin tahu. Mereka hanya ingin merasa benar. Dan kamu lelah berdebat dengan tembok yang tak punya celah. Jadi kini kamu memilih diam. Kamu mulai menata ulang hidupmu bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani dengan damai. Kamu mulai paham bahwa ketenangan tidak datang dari pemahaman orang lain. Ketenangan datang dari berdamai dengan kenyataan bahwa kamu cukup, bahkan ketika dunia bilang kamu tidak. Itulah inti stoikisme, mengalihkan perhatian dari luar ke dalam. Bukan dunia yang harus berubah, tapi persepsi kita terhadap dunia itulah yang bisa kita kendalikan. Dalam usia 30-an, kamu seringkali merasa ada jarak antara siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana orang lain melihatmu. Kamu yang sebenarnya penuh ketulusan, justru dianggap pemurung karena lebih banyak diam. Kamu yang sebenarnya peduli, justru dianggap menjauh karena tak sering muncul. Tapi kamu mulai belajar, kamu tak bisa mengontrol pikiran mereka. Dan semakin kamu memaksa menjelaskan, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri dalam narasi mereka. Terkadang, rasa ingin dimengerti itu tumbuh karena trauma lama. Mungkin saat kecil kamu sering disalahpahami. Mungkin dulu kamu diminta menjelaskan kenapa kamu sedih, padahal kamu sendiri tak tahu kenapa. Dan kini, ketika dewasa, kamu masih membawa luka itu, berharap ada seseorang yang akhirnya bisa melihatmu utuh tanpa harus kamu terangkan semuanya. Tapi semakin kamu bertumbuh, kamu sadar bahwa pengertian yang kamu cari dari orang lain, sebenarnya bisa kamu berikan sendiri pada dirimu. Banyak dari kita terus berjuang menjadi versi ideal dari yang diinginkan orang. Menjadi anak yang sukses, pasangan yang ideal, teman yang selalu hadir. Tapi pada akhirnya kamu sadar, kamu tidak hidup untuk menjadi versi terbaik di mata orang lain. Kamu hidup untuk jadi versi jujur dari dirimu sendiri, meski itu membuat orang lain tak nyaman. Dan itu sulit. Sangat sulit. Tapi kamu mulai bisa melaluinya. Kamu mulai berlatih melepas keinginan untuk disetujui. Kamu mulai membiasakan diri mengatakan, tidak, tanpa perlu merasa bersalah. Kamu mulai menjalani hidup sesuai ritmemu, bukan kecepatan orang lain. Itu bukan tanda kamu egois. Itu tanda kamu sudah dewasa secara emosional.
Stoikisme tak pernah meminta kita menjadi batu. Ia hanya mengajarkan kita menjadi air, yang tenang, yang fleksibel, yang tidak mudah terombang-ambing oleh arus luar. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu sedang mempraktikkan keteguhan batin yang tidak mudah goyah oleh ketidaksetujuan orang lain. Dan ketika kamu berhasil melewati fase ini, kamu akan merasakan kedamaian baru. Kedamaian karena akhirnya kamu hanya butuh pengakuan dari satu orang saja, dirimu sendiri. Kamu yang tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Kamu yang tahu betapa sabarnya kamu bertahan. Kamu yang tahu betapa dalamnya luka yang kamu sembunyikan, tapi tetap memilih untuk bangkit setiap pagi. Tak perlu semua orang tahu prosesmu. Tak perlu semua orang setuju dengan keputusanmu. Yang penting, kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Dan jika kamu masih harus menjelaskan, biarlah hasil hidupmu nanti yang menjawabnya. Karena dalam stoikisme, hidup bukan soal kata-kata, tapi soal tindakan. Diam adalah bahasa orang yang telah sembuh. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang paling bijak jarang banyak bicara? Mereka tak lagi reaktif. Tak lagi merasa perlu membantah setiap fitnah, atau menjelaskan diri atas semua kesalahpahaman. Mereka memilih diam bukan karena tak punya jawaban, tapi karena mereka tahu, penjelasan bukan selalu jalan menuju pemahaman. Dalam dunia yang begitu bising, diam adalah kemewahan. Dan bagi mereka yang telah melewati luka panjang, diam adalah cara untuk tetap utuh. Ketika kamu sudah cukup lama terluka karena tak pernah dimengerti, kamu akhirnya tahu, bukan semua orang harus tahu. Kadang, semakin banyak kamu menjelaskan, semakin besar luka baru yang ditorehkan oleh ekspektasi mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian itu. Bahwa kadang, diam adalah keputusan sadar. Sebuah perisai yang melindungi batin dari kerusakan lebih lanjut. Marcus Aurelius pernah menulis, seringkali, diam adalah jawaban terbaik bagi mereka yang tidak ingin mendengarkan. Dan betapa benarnya itu. Dulu mungkin kamu pernah memaksa orang untuk melihatmu dengan cara yang benar. Kamu berusaha meluruskan semua kesalahpahaman. Kamu habiskan waktu untuk menjelaskan bahwa kamu tidak malas, hanya sedang burnout. Bahwa kamu tidak menjauh, hanya sedang butuh ruang. Tapi apa balasannya? Mereka tetap saja menilai seenaknya. Bahkan lebih parah, mereka memelintir penjelasanmu menjadi senjata yang menusuk balik. Di titik itulah kamu mulai menyadari, kamu berhak menyimpan sebagian hal untuk dirimu sendiri. Kamu berhak diam, bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai bentuk pemulihan. Kadang, satu-satunya jalan untuk kembali menemukan tenang adalah berhenti meyakinkan dunia, dan mulai menerima bahwa validasi tidak akan menyembuhkan luka. Yang bisa menyembuhkan hanyalah penerimaan dari dirimu sendiri. Ketika kamu mulai tenang, kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tak lagi berambisi membuat semua orang menyukaimu. Kamu sadar, penjelasan hanya berguna bagi mereka yang siap mendengar. Dan orang-orang seperti itu sangat langka. Tapi tak mengapa. Kamu cukup jadi teman terbaik bagi dirimu sendiri. Stoikisme bukan tentang menjauh dari dunia. Ia tentang mengatur posisi hati di tengah dunia yang tak selalu adil. Kamu tetap hadir, tetap bekerja, tetap bersosialisasi. Tapi kini, kamu hadir dengan energi yang lebih tenang. Kamu tak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusan. Kamu cukup menjalani. Dan itu jauh lebih kuat daripada kelihatan kuat. Diam bukan berarti kamu mati rasa. Justru sebaliknya, kamu sangat sadar atas semua yang terjadi. Tapi kamu tak lagi ingin menghabiskan tenaga menjawab yang tak mau memahami. Kamu memilih menyimpan kekuatanmu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Untuk sembuh. Untuk berkembang. Untuk menjadi dirimu yang lebih utuh. Mungkin dulu kamu takut diam karena kamu takut disalahpahami. Tapi kini kamu mulai belajar, tak mengapa disalahpahami, selama kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dalam upaya untuk dimengerti. Karena kadang, harga yang harus dibayar untuk dimengerti adalah mengkhianati suara hatimu sendiri. Dan itu terlalu mahal. Dalam dunia yang memuja suara, kamu memilih menjadi gema. Tak lantang, tapi tetap ada. Tak bising, tapi menggetarkan. Dan itu sudah cukup. Kamu tak lagi memaksa menjelaskan siapa kamu, karena kamu tahu, orang yang sungguh mencintaimu tak perlu semua itu. Mereka cukup hadir, diam-diam, dan tetap tinggal. Lihatlah, kamu mulai sembuh. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena kamu sudah tak lagi menggaruknya dengan penjelasan. Kamu biarkan ia tenang, kamu rawat dengan ketulusan. Dan kamu tahu, suatu saat, luka itu akan jadi bagian dari kisahmu. Bukan sebagai tragedi, tapi sebagai pelajaran. Jadi bila hari ini kamu memilih diam, itu bukan kelemahan. Itu kedewasaan.
Ketika orang lain bicara tentangmu, kamu tetap fokus pada langkahmu. Ketika mereka menebak-nebak alasanmu, kamu tetap menjaga hatimu. Dan ketika mereka bertanya kenapa kamu berubah, kamu cukup tersenyum. Karena tidak semua perubahan perlu dijelaskan. Simpan energimu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Untuk mereka yang sungguh ingin memahami. Untuk dirimu yang berharga. Kamu tidak egois karena menjaga jarak. Kamu hanya sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Dan percayalah, dalam sunyi yang kau pilih, sedang tumbuh kekuatan baru yang akan membuatmu jauh lebih utuh dari sebelumnya. Penilaian dunia bukan ukuran nilaimu. Di usia 30-an, kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang terlihat berhasil itu benar-benar bahagia. Dan tidak semua yang tampak biasa-biasa saja, sedang gagal. Dunia seringkali menilai seseorang dari apa yang tampak, pekerjaan, status, gaya hidup, dan pencapaian. Tapi kamu sudah lelah hidup hanya untuk penilaian luar. Kamu ingin sesuatu yang lebih dalam, lebih sejati. Kamu pernah menjalani hidup berdasarkan standar orang lain. Memakai baju yang tak kamu sukai agar dianggap keren. Bekerja di tempat yang membuatmu tertekan agar terlihat sukses. Bertahan dalam relasi yang menyakitkan hanya agar tak disebut gagal. Tapi hari-hari seperti itu hanya membuatmu menjauh dari dirimu sendiri. Kamu merasa hidupmu berjalan, tapi jiwamu tertinggal jauh di belakang. Stoikisme hadir sebagai pelita dalam kabut itu. Ia tak memintamu menolak dunia, tapi memintamu menilai dunia dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Nilaimu bukan diukur dari berapa gajimu, berapa followers MU, atau seberapa sering kamu tampil dalam pencapaian orang lain. Nilaimu lahir dari ketenanganmu, dari integritasmu, dari keputusanmu untuk tetap berjalan walau dunia tak memahami. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations. Seseorang tidak harus menyuarakan pendapatnya agar dikenal bijak. Cukup diam dan bertindak sesuai akal sehat, itu sudah lebih dari cukup. Dan memang, diam kadang adalah bentuk kearifan yang paling dalam. Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu tak lagi tergoda menjelaskan atau membela diri atas penilaian yang tidak penting. Kamu mungkin sering dipertanyakan. Kok kamu nggak ambil promosi jabatan itu? Kenapa nggak pindah ke kota besar aja, lebih banyak peluang loh? Atau, kenapa masih sendiri, padahal kamu punya banyak hal? Tapi kamu mulai tahu, tak semua pilihan harus bisa dijelaskan. Karena ada pilihan yang hanya bisa dirasakan benar oleh orang yang menjalaninya. Dan kamu, tahu apa yang kamu butuhkan lebih dari siapapun. Penilaian dunia cepat sekali berubah. Hari ini mereka memujimu, besok mereka mencemoohmu. Hari ini mereka ingin tahu rahasiamu, besok mereka mengejek caramu. Maka kamu tak lagi hidup untuk pujian ataupun kritik. Kamu hidup untuk damai. Untuk tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Untuk bangun pagi dan tahu bahwa kamu tidak membohongi hatimu sendiri. Kamu tahu, ketika kamu mulai tenang dan berhenti menjelaskan diri, kamu sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga, harga dirimu. Kamu sudah terlalu sering menawar harga dirimu demi dipahami. Sekarang, kamu ingin menghargai dirimu sebagaimana seharusnya. Kamu belajar berkata, ini pilihanku. Ini jalanku. Dan aku berdamai dengan semua risikonya. Di dunia profesional, mungkin kamu pernah dituduh tak ambisius karena menolak lembur. Di lingkungan sosial, kamu mungkin dibilang antisosial karena tak sering nongkrong. Di keluarga, kamu bisa saja dianggap keras kepala karena memilih jalan hidup berbeda. Tapi dalam hatimu, kamu tahu, kamu tidak hidup untuk jadi salinan. Kamu hidup untuk jadi dirimu sendiri, versi terbaik yang kamu pahami, bukan versi yang mereka harapkan. Ketika kamu mulai melepaskan beban menjelaskan diri, kamu akan merasakan kebebasan. Kamu mulai melakukan sesuatu bukan untuk penilaian orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Makan makanan sehat bukan agar terlihat keren, tapi karena kamu sayang tubuhmu. Menolak undangan bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu tubuhmu butuh istirahat. Berkata tidak bukan karena kamu egois, tapi karena kamu tak mau mengkhianati waktu dan tenagamu untuk hal yang tak lagi penting. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri tidak datang dari luar. Ia datang dari konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itulah yang sedang kamu latih sekarang. Bukan kesempurnaan, tapi kejujuran pada diri sendiri. Bukan citra, tapi integritas. Bukan validasi, tapi kedewasaan. Jangan terlalu keras pada dirimu ketika orang lain tidak melihat usahamu. Ingatlah, tidak semua perjuangan harus diumumkan. Tidak semua luka harus diceritakan. Kadang, kamu hanya perlu menatap langit dan berkata dalam hati, aku tetap berjalan. Meski dunia tak melihat. Dan itu, sudah luar biasa.
Kamu sedang menata ulang hidupmu dari dalam. Dan itu butuh keberanian besar. Tapi kamu sudah memulainya. Jadi jangan kembali ke dunia yang hanya menilaimu dari tampilan luar. Teruskan. Jaga langkahmu. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu akan paham bahwa penilaian dunia tak lagi membuatmu goyah. Menjadi dewasa berarti tak lagi mengejar pengertian dari semua orang. Ada hal-hal yang hanya bisa kamu pahami setelah melewati usia tertentu. Salah satunya adalah bahwa kedewasaan tidak selalu ditandai dengan pencapaian yang bisa dilihat orang lain. Ia tidak selalu berbentuk gelar, rumah besar, atau pasangan hidup. Kadang, kedewasaan justru hadir dalam bentuk sunyi, ketika kamu berhenti mengejar pengertian dari semua orang, dan memilih berdamai dengan jalan yang kamu pilih sendiri. Dulu, kamu begitu ingin dimengerti. Setiap keputusanmu rasanya perlu kamu buktikan agar orang tidak salah sangka. Kamu ingin orang tua tahu bahwa meski gajimu kecil, hatimu tenang. Kamu ingin sahabatmu tahu bahwa meski jarang berkabar, kamu tetap peduli. Kamu ingin pasanganmu tahu bahwa diam MU bukan karena bosan, tapi karena kamu sedang menyembuhkan sesuatu dalam dirimu. Tapi semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa kosong. Karena yang kamu cari bukan pengertian, tapi penerimaan tanpa syarat, dan itu sangat langka. Stoikisme menempatkanmu di jalan yang berbeda. Ia mengajakmu bertanya, mengapa aku harus menjelaskan? Dan dari situ kamu mulai menyadari, sebagian besar keinginanmu untuk dimengerti lahir dari ketakutan ditinggalkan. Takut dianggap salah. Takut dikira tidak cinta. Takut dicap tak berhasil. Tapi begitu kamu menyelami prinsip stoik, kamu tahu bahwa ketakutan itu hanyalah pikiran yang belum dilatih. Kamu tak bisa mengontrol siapa yang mengerti dan siapa yang tidak. Tapi kamu bisa melatih dirimu untuk tetap tenang, bahkan ketika kamu disalahpahami. Epictetus pernah berkata, jangan biarkan komentar orang lain merampas ketenangan hatimu. Karena hanya kamu yang punya kuasa atas batinmu sendiri. Dan kamu mulai membuktikan itu. Setiap kali kamu ingin membalas komentar sinis dengan penjelasan panjang, kamu kini memilih menarik napas dan tersenyum. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak perlu dimengerti semua orang. Makin dewasa, kamu makin tahu siapa saja yang pantas mendengar kisahmu. Kamu tak lagi membuka hati untuk sembarang telinga. Kamu tahu siapa yang benar-benar ingin memahami, dan siapa yang hanya ingin mencari celah untuk menilai. Kedewasaan adalah ketika kamu memilih menyimpan sebagian ceritamu bukan karena malu, tapi karena sadar, tak semua orang mampu membawa kisahmu dengan hormat. Dan ini bukan berarti kamu menjadi tertutup. Tapi kamu lebih selektif. Lebih bijak. Kamu tak lagi merasa harus menjelaskan alasan dari setiap gerak langkahmu. Karena kamu tahu, siapapun yang benar-benar mengenalmu, tak butuh banyak kata untuk memahami. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh ekspektasi, kamu justru memperlambat langkah. Bukan karena kamu tertinggal, tapi karena kamu tahu bahwa tujuanmu berbeda. Dan kamu tak ingin mengorbankan kewarasanmu demi mengejar validasi. Kamu mulai berjalan bukan untuk dinilai, tapi untuk hidup dengan makna. Kamu tahu, hidup tidak sedang berlomba-lomba menjelaskan siapa kita kepada dunia. Hidup adalah proses panjang memahami diri sendiri. Dan dalam perjalanan itu, kamu akan berhadapan dengan banyak orang yang tidak sejalan. Mereka akan mencibir, menilai, dan membandingkan. Tapi kamu tak lagi ingin membuktikan apapun. Karena kamu tahu, mereka yang butuh pembuktian, biasanya tidak akan pernah puas. Maka kamu mulai melangkah dengan cara yang baru. Kamu tidak menolak masukan, tapi kamu juga tidak lagi bergantung pada pengakuan. Kamu mendengar, menyaring, lalu memilih apa yang perlu kamu terapkan dalam hidup. Itulah stoikisme, seni menerima masukan tanpa kehilangan pusat dirimu. Kamu sadar bahwa menjelaskan diri terus-menerus justru membuatmu menjauh dari batinmu sendiri. Seperti aktor yang terus berakting agar penonton puas, kamu pernah kehilangan siapa kamu sebenarnya. Tapi tidak lagi. Kini kamu tahu, menjadi dewasa berarti memilih diam dalam bijaksana, bukan membisu dalam luka. Ada kekuatan dalam kesunyian yang disengaja. Dan pada akhirnya, kamu mulai menikmati ketenangan itu. Kamu mulai nyaman tak dikenal banyak orang, asal dirimu sendiri tetap utuh. Kamu mulai nyaman tak disukai semua orang, asal kamu tidak kehilangan nilai dalam dirimu. Kamu mulai nyaman hidup tanpa penjelasan, karena kamu sadar, kamu tidak hidup untuk menjawab semua orang. Jika seseorang benar-benar ingin memahami, ia akan duduk di sebelahmu, mendengarkan, tanpa mendesak. Tapi kalau tidak, kamu tak lagi memaksakan. Kamu belajar melepaskan. Dan dalam melepaskan itulah,
kamu menemukan kedewasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan dalam keheningan yang lembut. Kekuatan seseorang yang tak lagi butuh dipahami. Ada kekuatan yang sangat tenang, yang tidak berbunyi, tapi terasa meneduhkan kemanapun ia berjalan. Kekuatan itu tidak datang dari gelar, jabatan, atau kata-kata, tapi datang dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya. Seseorang yang tak lagi sibuk menjelaskan dirinya kepada dunia, karena ia sudah cukup utuh untuk hanya menjelaskan kepada Tuhannya dan hatinya sendiri. Kamu tahu kekuatan ini. Kamu sedang membangunnya perlahan-lahan. Dulu, kamu sering merasa gelisah jika ada orang yang salah paham tentangmu. Rasanya seperti ada yang belum selesai. Kamu merasa harus meluruskan, harus bicara, harus menjernihkan. Tapi sekarang, kamu sudah tahu, tidak semua kesalahpahaman harus dijawab. Tidak semua cibiran perlu dijelaskan. Karena semakin kamu menanggapi, semakin kamu kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangmu. Kamu hanya bisa mengendalikan apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu merespons mereka. Dan saat kamu mulai benar-benar hidup dengan prinsip ini, kamu merasa ringan. Seolah ada beban besar yang terlepas dari pundakmu. Seseorang yang tidak lagi butuh dipahami, adalah seseorang yang tahu betul siapa dirinya. Ia tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Ia tidak butuh sanjungan untuk merasa berarti. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengertian orang lain, melainkan dari penerimaan diri yang tulus. Dulu kamu berpikir, jika kamu bisa menjelaskan dirimu dengan baik, orang akan berhenti menyalahkanmu. Kamu pikir, jika kamu bisa bicara dengan hati-hati, mereka akan mengerti bahwa kamu bukan seperti yang mereka kira. Tapi dunia ini tidak selalu seadil itu. Banyak orang menilai berdasarkan asumsi, bukan kenyataan. Dan banyak orang lebih tertarik menyebar cerita versi mereka daripada duduk dan bertanya langsung. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan pemahaman dari semua orang, kamu memindahkan pusat kendali dari luar ke dalam. Kamu tidak lagi berdiri di panggung kehidupan sebagai pemeran dalam skenario orang lain. Kamu menjadi penulis bagi kisahmu sendiri. Dan dalam diam, kamu menuliskan cerita yang jauh lebih jujur, lebih dalam, dan lebih bermakna. Lihatlah bagaimana kamu berubah. Ketika dulu kamu sering menjelaskan dirimu hanya karena takut ditinggalkan, sekarang kamu tahu, orang yang mau pergi, akan tetap pergi, bahkan setelah penjelasan panjangmu. Dan orang yang mau tinggal, akan tetap tinggal, bahkan dalam ketidaksempurnaan. Jadi buat apa menjelaskan? Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Dan kamu sedang belajar mempraktikkan itu. Kamu tak lagi gelisah jika dunia tak mengerti tujuanmu. Kamu tahu bahwa hidupmu bukan kompetisi, dan bukan pameran yang harus membuat semua orang terkesan. Hidupmu adalah tempat ibadah, tempat kamu menyembah ketenangan, dan menyatu dengan kesadaran. Mereka mungkin melihatmu berbeda. Kok dia sekarang dingin, ya? Atau, dia nggak seceria dulu. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa apa yang mereka sebut, dingin, adalah ketenangan yang kamu bangun dari luka. Apa yang mereka sebut, tak peduli, adalah perlindungan dirimu dari ekspektasi yang dulu membuatmu nyaris gila. Dan itu sah. Itu valid. Ketika kamu sudah tak lagi ingin menjelaskan, kamu punya ruang untuk mendengar. Bukan mendengar orang lain saja, tapi mendengar suara hatimu sendiri. Dan suara itu, meski awalnya pelan dan bergetar, akan jadi petunjuk paling jujur dalam hidupmu. Kamu mulai tahu mana yang harus dikejar dan mana yang harus dilepas. Mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Orang kuat bukan yang bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi yang bisa tenang, bahkan saat pertanyaan-pertanyaan itu tak berhenti datang. Orang kuat bukan yang bisa membungkam semua tuduhan. Tapi yang bisa diam tanpa kehilangan jati diri. Dan kamu sedang menuju ke sana. Jangan takut berubah. Jangan takut terlihat berbeda. Kadang, orang-orang akan mulai memperlakukanmu dengan cara baru hanya karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Tapi bukan itu intinya. Kamu berubah bukan untuk dilihat hebat. Kamu berubah karena kamu ingin hidup damai. Dan damai, kadang butuh jarak. Butuh sunyi. Butuh waktu sendirian. Jangan salah, tidak ingin menjelaskan bukan berarti kamu sombong. Tapi karena kamu sudah mengerti bahwa penjelasan tidak selalu membawa pemahaman. Terkadang, diam jauh lebih bijak. Ia menjaga hatimu. Ia menjaga energimu. Dan ia membantumu tetap utuh di tengah dunia yang terlalu ingin tahu tapi tak mau memahami. Saat kamu berhenti menjelaskan, kamu sedang membangun batas. Tidak semua orang tahu betapa berharganya batas.
Kita tumbuh dalam budaya yang sering menuntut untuk selalu terbuka, selalu ramah, selalu menjelaskan diri agar bisa diterima. Tapi dalam praktiknya, terlalu sering terbuka justru melukai. Terlalu sering menjelaskan malah membuat lelah. Maka, saat kamu memutuskan untuk berhenti menjelaskan, sesungguhnya kamu sedang membangun pagar. Bukan untuk mengusir, tapi untuk melindungi apa yang ada di dalam dirimu. Batas adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Ia bukan dinding untuk menolak orang lain, tapi pagar yang membuatmu tahu siapa yang boleh masuk dan siapa yang cukup sampai halaman depan. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting, perhatikan siapa yang kamu izinkan mengakses batinmu. Karena tempat terdalam dalam jiwamu itu sakral. Ia bukan panggung umum. Ia ruang ibadah. Dulu, kamu sering merasa bersalah kalau tak menjawab pertanyaan orang. Kok nggak dibales? Kok kamu berubah? Kok sekarang jarang cerita? Dan kamu terburu-buru membalas, menjelaskan, bahkan membela diri. Padahal dalam hatimu, kamu sedang merasa letih. Bukan letih secara fisik, tapi letih karena terus-menerus merasa harus membuat orang lain nyaman meski kamu sendiri tersiksa. Berhenti menjelaskan bukan berarti kamu kehilangan empati. Justru sebaliknya, kamu sedang berempati pada dirimu sendiri. Kamu akhirnya melihat dirimu bukan sekadar alat untuk memuaskan keingintahuan orang lain. Kamu adalah manusia yang berhak atas ruang pribadi, atas misteri, dan atas kesunyian yang menyembuhkan. Batas itu bisa berupa tidak menjawab semua pesan, tidak ikut semua undangan, tidak bercerita secara penuh, kecuali pada yang benar-benar tulus. Dan awalnya, orang-orang mungkin tak terbiasa. Mereka akan menganggap kamu menjauh, berubah, atau bahkan dingin. Tapi seiring waktu, mereka akan belajar bahwa itu bukan jarak yang menyakitkan, itu batas yang menyelamatkan. Kamu sedang belajar mencintai diri dengan cara yang tak bising. Kamu tidak lagi sibuk membuat semua orang paham. Kamu tidak lagi memaksakan dirimu masuk ke dalam skema relasi yang membuatmu hancur. Sekarang kamu memilih. Kamu menimbang. Dan kamu membatasi. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang bisa mengatakan, cukup. Cukup memberi, cukup menjelaskan, cukup hadir. Tidak karena dia berhenti mencinta, tapi karena dia mulai mencintai dengan sadar. Mencintai dirinya, mencintai ruangnya, mencintai damainya. Dan kamu sedang menuju ke titik itu. Kamu tahu, dalam setiap hubungan, ada batas yang sehat. Bahkan dalam hubungan paling intim pun, ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Jika semua hal harus dibagi, semua perasaan harus diungkap, dan semua keputusan harus dijelaskan, maka kamu bukan sedang menjalin hubungan, tapi sedang menyerahkan dirimu secara utuh tanpa perlindungan. Dan kamu pernah berada di titik itu, bukan? Kamu pernah berpikir bahwa mencintai berarti membuka semua pintu. Tapi kini kamu tahu, mencintai juga berarti menjaga agar tidak semua orang bisa masuk ke ruang terdalammu. Karena kamu tahu, tidak semua orang datang untuk tinggal. Ada yang datang hanya untuk melihat-lihat, lalu pergi sambil membawa potongan jiwamu. Maka kamu tak lagi menjelaskan, bukan karena kamu tidak percaya. Tapi karena kamu sedang menjaga. Kamu sedang menyimpan. Kamu sedang melindungi isi rumahmu dari tangan-tangan yang tidak berniat baik. Kamu tahu, rumahmu terlalu berharga untuk dijadikan tempat singgah tanpa komitmen. Dan kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak tidak menjawab semua, kenapa? Kamu berhak menutup pintu tanpa perlu marah. Kamu berhak memilih siapa yang layak tahu kisahmu. Itu bukan keangkuhan. Itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari jiwa yang pernah terlalu sering terbuka, dan akhirnya belajar bahwa batas adalah bentuk kedewasaan. Saat kamu berhenti menjelaskan, kamu sedang membangun kehidupan yang sadar. Kamu tidak hidup dalam kewajiban untuk membuat orang lain selalu merasa nyaman. Kamu hidup untuk menciptakan ruang yang sehat, yang damai, yang bisa menjadi tempat pulang, bukan hanya bagi orang lain, tapi terutama bagi dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil membangun batas itu, kamu akan melihat, orang-orang yang mencintaimu dengan tulus, tidak akan marah karena kamu diam. Mereka tidak akan memaksamu bicara. Mereka akan duduk tenang di seberang pagar, menunggumu membuka pintu atas kemauanmu sendiri. Dan ketika kamu siap, kamu akan tahu siapa yang layak kamu izinkan masuk. Biarkan hidupmu yang menjelaskan segalanya. Kita hidup di zaman kata-kata. Semua orang berbicara. Semua orang berkomentar. Semua orang ingin menjelaskan dirinya, di media sosial, di ruang kerja, di keluarga, di lingkar pertemanan. Tapi dalam riuhnya dunia yang bising itu, kamu mulai menyadari satu hal, kata-kata bisa diputar balikan, tapi kehidupan nyata tidak bisa. Maka kamu berhenti menjelaskan,
dan membiarkan hidupmu sendiri yang bicara. Kamu tidak lagi merasa perlu membuat status panjang tentang perjuanganmu. Kamu tidak lagi tergoda menjawab semua tuduhan yang dilemparkan ke arahmu. Kamu tidak lagi ingin menjelaskan mengapa kamu memilih diam, atau kenapa kamu menjauh dari keramaian. Karena kamu tahu, yang sungguh penting bukan bagaimana kamu menjelaskannya, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Stoikisme tidak menolak kata-kata, tapi ia mengajarkan bahwa tindakan lebih jujur dari semua kalimat. Seneca pernah menulis, kata-kata mengajar, tapi teladan menggerakkan. Dan kamu sedang belajar menjadi teladan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu ingin bisa memandang cermin dan berkata, aku hidup seperti yang kuyakini. Ketika kamu memutuskan untuk tidak menjelaskan lagi, sebenarnya kamu sedang meletakkan beban. Beban untuk selalu dimengerti. Beban untuk selalu disukai. Beban untuk selalu memberi alasan yang menyenangkan orang lain. Kini, kamu mengganti beban itu dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk hidup setia pada nilai yang kamu yakini. Dan itu jauh lebih membebaskan. Orang-orang mungkin akan tetap berbicara. Mereka akan menebak-nebak. Mereka akan mengira kamu marah, kamu sombong, kamu tidak peduli. Tapi kamu tidak lagi terganggu. Karena kamu tahu, waktumu terlalu berharga untuk digunakan membantah sesuatu yang bahkan tidak sesuai kenyataan. Kamu memilih fokus. Bekerja diam-diam. Menyembuhkan luka dalam senyap, dan membiarkan hasil hidupmu menjawab semuanya. Itulah keindahan dari hidup dalam kesadaran. Kamu tak lagi butuh sorotan untuk merasa berarti. Kamu tak lagi butuh pembelaan untuk merasa benar. Kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Dan kamu tahu bahwa hasil dari hidup yang tenang tak bisa dipalsukan. Ia akan bersinar sendiri, meski kamu tidak mengumumkannya. Dalam proses ini, kamu akan menghadapi ujian. Akan ada orang yang mencoba memancingmu untuk bicara. Akan ada yang sengaja menyudutkanmu, hanya untuk melihat kamu meledak. Akan ada yang bertanya basa-basi hanya untuk membongkar hal-hal yang kamu simpan rapat. Tapi kamu kini lebih kuat. Kamu tersenyum, menatap, dan membiarkan mereka bicara. Karena kamu tahu, penjelasanmu tak akan mengubah mereka, dan diam-mu tak akan mengurangi siapa dirimu sebenarnya. Kamu sedang melatih keteguhan. Dan keteguhan bukan berarti membungkam semua orang. Tapi memilih kapan dan kepada siapa kamu bersedia berbicara. Dan lebih dari itu, kamu tahu bahwa tindakan sehari-hari, sikapmu, konsistensimu, ketulusanmu, adalah bentuk komunikasi yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Biarkan hidupmu menjelaskan bahwa kamu tidak keras kepala, tapi kamu punya pendirian. Biarkan hidupmu menjelaskan bahwa kamu tidak antisosial, tapi kamu menjaga kesehatan mentalmu. Biarkan hidupmu menjelaskan bahwa kamu tidak egois, tapi kamu belajar mencintai dirimu tanpa merasa bersalah. Dan perlahan, kamu akan melihat hasilnya. Orang-orang yang dulu ragu, akan mulai diam. Mereka akan melihatmu tetap berjalan, tetap tumbuh, tetap hidup meski tanpa banyak klarifikasi. Dan mereka akan belajar bahwa kamu bukan sekadar diam, tapi kamu sedang membangun. Sedang menyembuhkan. Sedang bergerak dengan cara yang tidak mereka mengerti. Ada kedalaman dalam orang yang tak banyak bicara tapi hidupnya penuh makna. Ada kewibawaan dalam seseorang yang tetap tenang meski diserang. Ada ketenangan dalam seseorang yang tak lagi sibuk menjelaskan, tapi fokus membuktikan lewat karya, sikap, dan cara hidup yang konsisten. Dan kamu sedang menjadi orang seperti itu. Kamu tidak sempurna. Tapi kamu jujur. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan semua pilihanmu dengan kata-kata, tapi kamu menanggungnya dengan tanggung jawab. Dan pada akhirnya, itulah yang paling penting, bukan apakah orang lain percaya pada kata-katamu, tapi apakah kamu percaya pada jalan yang kamu pilih sendiri. Jadi teruslah berjalan. Biarkan hasil hidupmu jadi jawaban dari semua pertanyaan. Biarkan kesabaranmu jadi pembelaan dari semua tuduhan. Dan biarkan Tuhan, yang Maha Tahu isi hatimu, menjadi satu-satunya yang perlu kamu jelaskan segalanya. Kamu tidak sendiri dalam diam. Ketika kamu berhenti menjelaskan diri, dunia terasa sepi. Kamu mulai meragukan keputusanmu. Apa aku terlalu tertutup? Apa aku jadi orang yang tidak peduli? Tapi dalam perenungan panjangmu, kamu mulai paham, ada ribuan, bahkan jutaan, orang di dunia ini yang melakukan hal sama. Mereka diam, bukan karena takut. Tapi karena sadar, kedamaian lebih berharga daripada pembenaran. Kamu tidak sendirian. Ada seseorang di ujung kota yang sedang berhenti menjelaskan kepada keluarganya kenapa ia belum menikah. Ia memilih diam karena tahu setiap jawaban hanya akan memunculkan perbandingan baru, ekspektasi baru, luka baru. Maka ia tersenyum kecil,
menjawab dengan kalimat singkat, dan kembali fokus membangun ketenangan batinnya. Ada juga seorang pria yang memilih tidak menjelaskan alasan ia resign dari pekerjaannya. Di balik keputusannya, ada tekanan mental yang hampir merenggut hidupnya. Tapi ia tahu, tak semua orang siap mendengar kebenaran yang pahit. Maka ia bilang, pindah jalur aja, sambil menyimpan tangis yang tak jadi tumpah. Dan kamu pun pernah di situ. Berhadapan dengan orang yang kamu cintai, ingin menjelaskan semuanya, tapi kamu tahu, itu tidak akan membawa perubahan. Maka kamu memilih diam. Karena bukan kamu menyerah, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tahu, tidak semua percakapan membawa pemahaman. Stoikisme menghubungkan kita bukan melalui suara, tapi melalui nilai. Kamu tidak sendirian. Di sudut-sudut kehidupan ini, banyak orang sedang belajar menerima bahwa hidup tak harus dipresentasikan. Tak harus disetujui. Tak harus dijelaskan. Cukup dijalani dengan tenang dan bertanggung jawab. Diam yang kamu pilih hari ini bukan bentuk keterasingan. Itu adalah bentuk koneksi yang lebih dalam, dengan dirimu sendiri. Dalam diam, kamu mendengar bisikan jiwamu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kamu mulai mengenali dirimu lagi. Keinginanmu. Batasmu. Kebahagiaanmu yang sederhana. Kadang, kamu ingin berbicara. Ingin membela diri. Tapi kamu juga tahu, penjelasan itu tak akan menyembuhkanmu. Ia hanya menenangkan ego sesaat. Tapi setelah itu, luka tetap ada. Maka kamu belajar menenangkan egomu. Kamu peluk dirimu sendiri dalam diam. Dan itu adalah bentuk cinta paling tulus. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu membuka ruang untuk menjadi saksi. Kamu mulai lebih banyak mengamati daripada bereaksi. Kamu lebih banyak mengolah daripada menanggapi. Dan dalam proses itu, kamu menemukan bahwa kedewasaan bukan tentang bagaimana kamu didengar, tapi bagaimana kamu mendengar dengan hati yang tidak perlu selalu menjawab. Mereka yang memaksamu menjelaskan, seringkali adalah mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka butuh kepastian, karena dalam dirinya ada ketakutan. Tapi kamu tidak bertanggung jawab atas ketakutan itu. Kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang dengan menjelaskan dirimu terus-menerus. Kamu hanya bisa hadir dengan versi terbaik dari dirimu, dalam ketenangan, dalam batas, dalam kesadaran. Dan saat kamu melihat kembali perjalananmu, kamu tahu, kamu sudah tumbuh jauh. Dulu kamu ingin semua orang tahu isi hatimu. Sekarang kamu memilih memilah siapa yang berhak tahu. Dulu kamu menjawab semua pertanyaan dengan harapan dipahami. Sekarang kamu hanya menjawab jika itu membangun kebaikan. Dulu kamu ingin didekati banyak orang. Sekarang kamu cukup dengan sedikit yang benar-benar mengerti. Kamu tidak sendirian. Kamu sedang menjadi bagian dari mereka yang memilih hidup dengan tenang. Yang lebih peduli pada kedamaian batin daripada citra luar. Yang belajar menjadi dewasa bukan dari pengakuan dunia, tapi dari pertemuan dengan diri sendiri. Mereka yang tak banyak bicara, tapi hidupnya penuh makna. Mereka yang tak hadir di setiap keramaian, tapi tak pernah kehilangan arah. Dan kamu sedang menuju ke sana. Kamu sedang membangun hidup yang tak perlu diumumkan, tapi terasa oleh siapapun yang bersentuhan denganmu. Kamu sedang menjadi cahaya, bukan yang menyilaukan, tapi yang hangat dan konsisten. Dan dalam sunyi yang kamu pilih, kamu justru sedang menyambung tali dengan mereka yang pernah diam dalam kesakitan, dan akhirnya sembuh dalam ketenangan. Ketika diam menjadi bentuk terindah dari kebebasan. Diam. Sebuah kata yang dulu identik dengan kekalahan, kini menjadi simbol kekuatanmu. Sebuah pilihan yang dulu kamu hindari, kini menjadi tempatmu pulang. Bukan karena kamu tak bisa bicara. Tapi karena kamu sudah tidak ingin membuktikan apa-apa. Kamu sudah cukup dengan apa yang kamu tahu, dan apa yang Tuhan tahu. Ketika kamu berhenti menjelaskan diri, sebenarnya kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kendali yang selama ini terserak di mulut orang lain, di ekspektasi keluarga, di tuntutan sosial. Kamu kumpulkan satu persatu, lalu kamu pegang erat. Dan dari sana, kamu membangun ulang dirimu. Perlahan. Sunyi. Tapi pasti. Stoikisme bukan membuatmu jadi dingin. Ia membuatmu hangat kepada dirimu sendiri, bahkan saat dunia terasa membeku. Ia mengajarkan bahwa menjadi bijak itu bukan berarti selalu membalas, selalu hadir, selalu menjawab. Tapi justru mampu memilih mana yang perlu disuarakan, dan mana yang lebih baik dilewati dengan senyap. Marcus Aurelius menulis, "Be like the cliff against which the waves continually break, but it stands firm and tames the fury of the water around it." Dan kamu adalah tebing itu. Di sekitarmu, suara-suara bisa tetap ramai. Tapi di dalammu, kamu tetap utuh. Diam, tapi kokoh.
Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan saat kamu tak lagi merasa harus selalu memberi penjelasan. Saat kamu duduk sendiri dalam hening dan menyadari bahwa, ya, kamu memang tak bisa dimengerti semua orang. Tapi itu tak apa, karena kamu juga tak selalu mengerti semua orang. Dan disitulah letak keindahan hidup, bukan pada pengertian penuh, tapi pada penerimaan yang cukup. Hidup ini tidak dirancang untuk membuat semua orang paham siapa kamu, tapi untuk membuatmu paham siapa kamu sebenarnya. Maka tugasmu bukan menjelaskan. Tugasmu adalah mengenal, menerima, dan merawat bagian dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan siapapun kecuali olehmu sendiri, dan Tuhan. Kamu adalah manusia yang sedang belajar berjalan dengan keheningan. Yang tidak melangkah karena dorongan luar, tapi karena panggilan dalam. Dan itu membuat langkahmu lebih ringan, lebih jujur, lebih tahan lama. Kamu tak lagi bergantung pada validasi eksternal. Kamu mulai hidup dari pusat kekuatanmu sendiri. Mereka boleh bilang kamu berubah. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa yang berubah bukan hatimu, melainkan prioritasmu. Kamu mulai memilih tenang, bukan karena kamu kalah. Tapi karena kamu tak ingin memenangkan perang yang tak pernah kamu mulai. Kamu mulai memilih damai, bukan karena kamu tak punya daya. Tapi karena kamu ingin melindungi kedamaian itu lebih dari segalanya. Dan ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup justru berjalan lebih baik. Hubunganmu jadi lebih jujur. Waktumu jadi lebih berkualitas. Energi emosionalmu tidak lagi habis hanya untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak siap mendengarkan. Kamu punya lebih banyak ruang untuk tumbuh. Untuk mencinta. Untuk hidup. Kini, kamu tahu, diam bukan akhir. Diam adalah awal dari versi terbaik dirimu. Versi yang tidak dibangun oleh omongan orang, tapi oleh keputusan-keputusan sunyi yang kamu ambil setiap hari. Versi yang lebih tangguh karena tidak perlu dipoles dengan pengakuan siapapun. Versi yang tidak banyak bicara, tapi penuh makna. Maka teruskan langkahmu. Tetaplah diam saat itu yang paling bijak. Bicara hanya saat itu membangun. Dan izinkan hidupmu sendiri menjadi cerita yang tidak perlu kamu jelaskan, karena sudah cukup indah saat dijalani dengan tulus. Terima kasih telah hadir. Kamu tak harus banyak bicara untuk dimengerti. Kadang, diam adalah doa yang paling dalam. Dan kamu sedang melafalkannya dengan hidupmu sendiri. Jika video ini berbicara ke jiwamu, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu. Berikan like sebagai tanda bahwa kamu pernah memilih diam, tapi tetap bertahan. Bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sedang merasa tidak dipahami. Tulis di kolom komentar. Aku memilih diam bukan karena lemah, tapi karena aku sedang melindungi diriku. Atau ceritakan bagian mana dari video ini yang paling menyentuhmu. Dan jika kamu ingin terus bersama kami dalam perjalanan hidup yang penuh ketenangan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita belajar untuk tidak selalu menjelaskan, tapi tetap tumbuh, tetap waras, tetap hidup.